Hai guys, temenin aku tanya-tanya ke mahasiswa akuntansi perpajakan yuk, let's go. Kakak, permisi kakak. Mau nanya-nanya sebentar boleh? Boleh. Kakaknya mahasiswa akuntansi perpajakan ya? Oh iya kak, emang gimana? Mau nanya-nanya dong terkait perspektif audit internal terhadap suatu kasus, boleh nggak? Boleh. Tapi emang kasus apa? Sebelumnya kakaknya tahu nggak tentang kasus PT Garuda Indonesia yang melakukan kecurangan laporan keuangan pada tahun 2018? Oh iya, pernah dengar sih ya. Iya, aku juga tahu samar-samar, cuma nggak tahu detailnya pak. Mungkin boleh dijelasin lagi biar kakaknya bantu kita ingat gitu. Boleh? Oke. Pada tahun 2018, PT Garuda Indonesia mencatat laba bersih sebesar 809.000 US dollar. Padahal apabila dilihat secara ekonomi, kondisi tersebut masih rugi. Setelah diusut, ternyata ditemukan adanya transaksi dengan Mahathir Aero Technology senilai 239 juta US dollar. Transaksi tersebut diakui sebagai pendapatan, padahal Aero Technology belum membayarnya. Nah, hal ini yang membuat laporan keuangan itu dalam kondisi bagus, padahal tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Nah, dari overview tersebut, menurut kakak, kalau dilihat dari perspektif audit internal, red flag apa aja sih yang harusnya kelihatan? Jadi menurutku at least ada 3 sih kak. Yang pertama itu pengakuan pendapatannya belum pasti. Jadi sebenarnya kan Mahathir belum melakukan pembayarannya, tapi pendapatannya itu langsung diakui secara penuh. Terus yang kedua, kontrak kerjanya itu kan multi tahun, tapi itu diakui sekaligus. Jadi kan sebenarnya itu nggak boleh ya, nggak sesuai sama prinsip akuntansi. Dan harusnya audit internal itu mempertanyakan akan hal itu. Terus yang menurutku terakhir itu karena adanya tekanan dari manajemen sih. Jadi kan manajemen menampilkan laporan keuangan yang seolah-olah itu udah pulih padahal sebenarnya belum, dan audit internal itu harusnya sensitif akan tekanan hal seperti itu gitu. Jadi sebenarnya peran audit internal itu apa sih dalam kondisi seperti ini? Kalau soal itu kembali lagi ke bagaimana prinsip audit internal sih kak. Yang pertama itu kan ada prinsip assurance, di mana semua transaksi harus disesuaikan dan diakui sesuai dengan standar akuntansi. Nah, di sini audit internal berperan sebagai pengecek apabila pendapatan yang didapatkan oleh Mahathir itu sudah sesuai dengan realisasinya atau belum. Dan yang kedua itu ada prinsip advisory, di mana audit internal harusnya memberi rekomendasi kepada perusahaan. Nah, di sini misal audit internal memberikan rekomendasi berupa pendapatan Mahathir harus ditangguhkan sampai mencapai kriteria pengakuan pendapatan. Yang ketiga itu ada peran early warning system, di mana audit internal harus segera melaporkan kepada komite audit apabila terjadi fraud atau pemanipulasian laporan keuangan. Dari kasus PT Garuda Indonesia ini, menurut kakak, kesalahan paling fatal kalau dilihat dari perspektif audit internal itu apa sih? Jadi menurutku kesalahan utamanya itu karena mereka nggak melakukan verifikasi terhadap transaksi tersebut. Jadi auditor internal itu kelihatannya tidak mempertanyakan dasar pengakuan pendapatannya itu dari mana. Nah, ini yang bikin laporan keuangannya itu menyesatkan. Gitu sih menurutku kak. Terus apa aja dampak yang dihasilkan dengan adanya kasus kecurangan tersebut? Menurutku ada 4 yang paling mencolok. Yang pertama itu udah pasti laporan keuangan di 2018 itu tidak wajar dan mislead. Yang kedua, OJK memberikan denda pastinya kepada direktur dan komisaris. Nah, yang ketiga, ini menurutku paling gong sih kak, dimana 2 komisaris yang menentang adanya laporan keuangan tersebut malah diberhentikan, yang mana menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan itu lemah banget. Nah, yang keempat udah pasti penurunan minat investor terhadap saham-saham di Garuda Indonesia. Nah, terakhir nih Kak, pembelajaran apa yang bisa diambil dari perspektif audit internal dengan adanya kasus ini? Jadi menurutku ada 2 poin besar sih. Yang pertama itu audit internal tuh harus independen, jadi jangan takut untuk mengomentari atau mengoreksi manajemen. Terus yang kedua itu harus patuh pada standar audit, termasuk verifikasi berkas, evaluasi pengendalian, dan mempertanyakan transaksi yang abnormal. Dariku mungkin mau menambahkan beberapa hal lagi dari poin-poin yang sudah dibilang Ariel tadi. Yang pertama adalah perlunya komunikasi yang kuat antara komite audit dengan audit internal, sehingga apabila terjadi suatu permasalahan kembali itu bisa cepat ditanganinya. Nah, yang kedua itu jangan anggap permasalahan audit internal ini sepele, karena sebenarnya audit internal itu benar-benar berfungsi.
untuk menjaga sebuah perusahaan dari adanya fraud seperti pada kasus Garuda Indonesia ini, adanya pemanipulasian laporan keuangan seperti itu. Oke Kak, mungkin cukup itu aja yang akan share. Terima kasih atas waktunya dan udah jawab pertanyaan dari aku. Mungkin ini ada sedikit hadiah buat kakaknya nih. Tolong diterima ya. Aduh, makasih loh Kak, kita jadi enak nih. Oke guys, itu dia sesi tanya-tanya ke mahasiswa akuntansi perpajakan Undip. Semoga bermanfaat ya. Dadah! Was